Siapa di sini yang berharap kalau lagi gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol dan nggak bisa bayar sesuai dengan tenggat waktu tapi aman dan nggak kena denda serta juga bisa lunas dengan sendirinya? Ayo, siapa di sini yang pengen seperti itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kita akan bahas hal-hal ini ya teman-teman, hal-hal yang mungkin menjadi gelisah kita, hal-hal yang mungkin menjadi pertimbangan kita ketika galbay, yaitu bunga, terus kemudian utang bisa lunas sendiri tanpa bayar dan lain sebagainya. Dua hal ini tentu saja menjadi primadona atau sesuatu yang memang dinanti-nantikan. Siapa sih yang nggak mau utangnya lunas? Siapa sih yang nggak mau bunganya dihapus? Siapa sih yang nggak mau bunganya jadi rendah? Ya. Jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwa ya memang pinjol itu sejatinya mencari keuntungan dari bunga dan juga dari denda ketika kita melakukan keterlambatan. Cuman ini menurut saya agak terlalu kelewatan dalam tanda kutip, artinya membuat orang-orang yang mau bayar jadi kesulitan. Ya karena ya bunganya yang terlalu besar. Bisa nggak sih nggak ada bunga? Jawabannya bisa, tapi itu pun tergantung pinjolnya. Ya, tergantung pinjolnya bagaimana. Tapi untuk saat ini, untuk prosedur normalnya, semua hutang pinjaman online, semua utang pinjol kita itu pasti akan selalu ada bunga. Pasti akan selalu ada denda ketika kita telat bayar. Itu wajib hukumnya dan mereka itu adalah keuntungan mereka dari sana. Sehingga ya bohong namanya kalau kita berharap utang pinjol kita itu nggak bakal ada bunga dan juga nggak akan ada dendanya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana agar utang kita itu bebas dari bunga, bebas dari denda, dan benar-benar harus bayar hutang pokoknya aja? Apakah ada cara seperti itu? Jawabannya ada. Tapi itu tidak otomatis teman-teman akan dapatkan. Jadi teman-teman harus berusaha dan ngelobi ya sebaik mungkin gimana caranya bisa mendapatkan penghapusan bunga dan juga denda. Itu pun kadang untuk penghapusan 100% memang agak berat. Mungkin 50%, 80% itu mungkin lebih realistis. Nah, cara seperti ini baru bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah kekumpul uang atau hutang uang pokoknya aja. Katakanlah teman-teman utangnya 1 juta, sama bunga, denda, dan sebagainya jadi 2 juta. Nah, untuk mendapatkan negosiasi atau untuk bisa negosiasi, teman-teman harus minimal nyediain uang 1 juta dulu, yaitu uang hutang pokoknya, dan baru melakukan negosiasi bahwa saya akan berusaha bayar kalau bunga dan juga dendanya dihapuskan. Itu bisa. Ya, nggak pasti langsung di-approve, tapi butuh waktu dan itu kemungkinan besar masih bisa. Ya, pinjol nggak mau dong utangnya atau uangnya hilang makin banyak. Pastinya ya udahlah, nggak profit nggak apa-apa, yang penting duit modal dia balik, yaitu dengan pembayaran kita hutang pokok kita aja. Itu akan ada kemungkinan seperti itu dan memang terjadi di beberapa pinjol juga teman-teman. Cuman kembali lagi, nggak semua orang bisa, nggak setiap saat juga kita bisa. Terkadang ada kayak mungkin event-event tertentu, promo-promo tertentu yang mereka kayak membuat program seperti itu. Ya, jadi kalau kita berharap, boleh berharap, tapi juga harus realistis. Realistisnya di mana? Tetap prepare ya, tetap mempersiapkan untuk yang terburuk. Yang terburuk apa? Ya selik OJK, ditagih terus menerus dan lain sebagainya. Cuman ya kalau saya boleh saran, kalau memang tidak ada uangnya, nggak usah dipaksakan buat membayar. Nggak usah utang sana sini, karena ini semua akan membuat teman-teman akan makin terpuruk karena gali lubang dan juga tutup lubang. Ya, jadi biar kita nggak tergoda hal-hal seperti itu, caranya cuma satu sih, yaitu kembali kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah, minta untuk diberikan kemudahan, minta untuk diberikan kelancaran rezeki, biar bisa membereskan semua masalah pinjol seperti ini. Karena jujur aja, untuk masalah pinjol itu susah banget untuk diberantas. Mental kita itu kayak diombang-ambing, kayak kesannya dilempar sana-sini, sehingga itu akan membuat kita makin drop, makin malas untuk berpikir, dan makin tumpul. Sehingga mereka dengan lebih mudah untuk mengintimidasi kita lebih dan lebih lagi. Ya, jadi kalau kalian berharap akan ada pemutihan dan juga pemotongan bunga dan lain sebagainya, tentu harus negosiasi. Intinya negosiasi dulu. Kalau enggak ya nggak usah dibayar dulu, biar mereka ujung-ujungnya akhirnya akan ya udah deh bayar pokok aja. Terus jangan lupa satu hal, mintalah surat keterangan pelunasan ya. Jangan sampai kalian sudah bayar dan dianggap kalian dibohongi doang nih kalau misalnya bunganya dihapus. Jangan sampai, lebih baik intinya lebih baik dokumentasikan segala aktivitas kalian. Jangan sampai cuman ditipu oleh oknum DC biar kalian bayar. Biar apa? Biar omset mereka tercapai padahal kalian juga masih kesulitan untuk mendapatkan uang tersebut. Ingat, kebutuhan primer
kebutuhan pokok itu masih sangat-sangat dibutuhkan. Jadi jangan korbankan itu hanya demi untuk memenuhi kewajiban untuk bayar lunas utang pinjaman online. Oke, kalian memang punya tanggung jawab, utang itu harus dibayar. Tapi kalian juga jangan lupa, kalian juga punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kalian. Jadi tanggung jawab mana yang lebih besar? Saya rasa tanggung jawab untuk keluarga. Sedangkan untuk pinjol, ya paling cuman selik OJK aja jika bermasalah. Dah toh nanti juga kalau udah dilunasi, bisa berangsur-angsur diperbaiki, kenapa kita harus pusing sekarang? Bener gak? Ya, tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.